Namanya tasjid sama tasjid. Marilah kita sambut pembawa acara Haflah Takrib Qur'ani SMA Muhammadiyah 2 Beji. Kita berikan aplaus semangat Ananda Mangaraja Papel Takina Nasution bersama Ananda Kalimatus Sa'dia. Kemarin acara di masjid di aula Ustaz. Ada Pak ya. sampai jam berapa? Ustaz mana nggak datang ya? Saya nggak ada undangan, nggak ada disposisi. Hari apa kemarin? Hari Kamis. Ustaz Ali lagi itu. Saya lagi Di luar kota ya? camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arnoni juga ya? Banyak. Banyak kalau itu. Saya kan di Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di panggung ini pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menghadiri acara Haflah Takrib Qur'ani di SMA Muhammadiyah 2 Beji. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah khatimul anbiya atau penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Soalnya saya nggak bisa ninggalin karena Kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah kan ada anggaran. Muhammadiyah Bapak Haji Ali Kuarta Dinata, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Dr. Andes Haji Naman Surya, yang kami hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bapak Haji Rusli Abdul Hamid, Diwakili Odang Dasme Bapak Haji Toko, yang kami hormati Kalian Kena Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2, yang kami hormati Ibu Restu Mila, Kepala SMP Muhammadiyah Depok, yang kami hormati seluruh tim manajemen, Dewan Guru, serta staf SMA Muhammadiyah 2 Beji, yang kami hormati para wali murid SMA Muhammadiyah 2 Beji, serta yang kami cintai seluruh murid SMA Muhammadiyah 2 Beji. Selanjutnya perkenalkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Mangaraja Papel Takina Nasution bersama saya Halimatus Sa'dia untuk memandu acara pada kesempatan pagi hari ini. Berikut kami akan susunan acara pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyampaian materi daibah. Keenam, sambung ayat. Ketujuh, tausiah takrim Qur'ani. Kedelapan, pemberian penghargaan kepada penghafal Quran. Dan terakhir, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah secara bersama-sama demi kelancaran acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rihana Novita dari kelas 10 IPS 1. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka ala khuluqin 'azim. Fahasiru wa yukun aykum innaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yakhrimunnaha musbihin ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانقلبوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا ضالون بل نحن محرومون وأوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إلى ربنا راغبون كذلك العذاب وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن فيه لما تخيرون أم لكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إنما تحكمون سلهم أيهم كزعيم أم لهم شركاء فليأتوا شركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم عالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم لهم الغيب فهم
يكتبون فاصل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi kita akan mendapatkan rahmat dan keberkahan hingga di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara ketiga, yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah oleh para hadirin yang akan disandingkan dengan iringan musik oleh Bapak Mahrudin Sarjana Pendidikan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Beralih ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saya ulangi. Beralih ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Sri Melianti selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Beji. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Ali Wartadinata selaku pimpinan Muhammadiyah Depok. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Fikri. Yang saya hormati Bapak Haji Riyantoko selaku bidang pendidikan di ranting Muhammadiyah Beji. Yang saya hormati Ibu Resmilda selaku Kepala SMP Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu wali orang tua siswa dari putra putri SMA Muhammadiyah. Yang saya banggakan siswa-siswi SMA Muhammadiyah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang agak mendung ini mudah-mudahan tidak hujan ya. Kita bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul dalam rangka wisuda tapis Quran di SMA Muhammadiyah 2 Beji. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembina Eskul BTQ, Bapak Lukman, Bapak Ustaz dan Ustazah Ibu Yuni Mawati yang telah berusaha bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari. Bapak Ibu yang kami banggakan, untuk kegiatan tahfiz Quran ini adalah salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler wajib yang ada di SMA Muhammadiyah. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan memberikan apresiasi kepada para siswa yang wisuda pada pagi hari sebanyak 37 siswa. Mudah-mudahan dengan acara ini memberikan semangat dan motivasi terus kepada para siswa agar kedepannya lebih banyak lagi penghafal-penghafal yang berada di SMA Muhammadiyah. Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang telah percaya dan menitipkan para putra-putrinya untuk bersekolah di SMA Muhammadiyah, karena tanpa ada dorongan dan motivasi dari orang tua, kita SMA Muhammadiyah tidak bisa berbuat banyak. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lulusan SMA Muhammadiyah program saya minimal 5 juz siswa-siswi di sini hafal dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk kegiatan ini memang sudah lama kita ingin adakan, tetapi baru hari ini terselenggara dengan tema menguatkan generasi menuju insan berakhlak mulia. Tentu karena dari para penghafal Al-Quran, fondasi agama kita yang kita terapkan di sini akan menuju generasi muda yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk mempersingkat waktu karena memang keadaan yang mungkin takut hujan dan lain sebagainya, karena mempersingkat waktu pada hari ini pun saya akan memberikan rapot kenaikan kelas untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan saya tidak berpanjang kata,
saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasuminallahu wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Melianti yang telah menyampaikan sambutannya. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, yaitu sambutan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah kepada Bapak Haji Ali Kwartadinata. Kepadanya kami persilahkan. Kemarin Pak Hendri datang. Pak Hendri BJB. Pak Musadim. Lah, BJB Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biasanya minta sponsor sih. Alhamdulillah. Kemarin nggak minta jadi Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kemarin Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Fihri LCA. dari muamalah. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok yang membidangi tablik dan haji umroh serta wisata. sponsornya apa? Jadi kalau mau haji umroh sama Ustadz Fihri. Yang saya hormati Ibu Meli, Kepala SMA Muhammadiyah 2 Beji beserta seluruh tenaga pendidik dan pendidikan. Yang saya hormati Bapak Rian Toko selaku bagian pendidikan di Ranting Muhammadiyah Beji Timur. Ibu Restu, Kepala SMP Muhammadiyah 1 Beji, para orang tua, peserta didik SMA Muhammadiyah 2 Depok 2 Beji yang kami muliakan, serta anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, pagi hari ini saya bisa hadir di sekolah ini, sekolah yang asri, yang sejuk, nyaman, luar biasa, baik SMP maupun SMA. Anak kepala sekolahnya mungkin karena ibu-ibu jadi sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali dan saya bergembira sekali bahwa sekolah Muhammadiyah bersih dan rapih, dan itu adalah satu tanda bahwa kita menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, pada pengikutnya yang lalu berusaha mengikuti ajaran. Atas nama pribadi dan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, ucapkan selamat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Muhammadiyah Beji hari melaksanakan haflah takrim Qur'ani. Ini adalah satu usaha dan Tuhan kita. Jihad kita dan kesungguhan kita yang Allah berikan balasan yang luar biasa. Maka kepada orang tua, kami berharap juga untuk sama-sama mendampingi anak-anak kita di rumah agar ada satu kesamaan visi dalam mendidik di sekolah dan di rumah, agar betul-betul anak-anak kita menjadi qurrata a'yun yang menggembirakan kita dan membahagiakan
Bu Meli nanti akan memberikan satu motivasi. Lulus dari SMA Muhammadiyah 2 ini harus hafal 2 juz. Insya Allah berkah dunia akhirat. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji Ali Kwartadinata selaku pimpinan daerah Muhammadiyah yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian dilanjut dengan sambutan yang terakhir dari orang tua penghafal Quran dari Adinda Alike Putri Devina kelas 11 IPA 2 oleh Ibu Nina Destian kepadanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2, Ibu Sri Beleti SPD, yang terhormat para tamu undangan yang saya tidak bisa bacakan satu persatu, yang terhormat untuk guru didik dan jajarannya, yang terhormat wali murid yang sudah hadir saat ini beserta anak-anak yang saya cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa kumpul di acara haflah tahkim Quran ini. Tak lupa salawat dan salam kepada Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berterima kasih sudah diberi kepercayaan untuk hadir di depan ini mewakili wali murid penghafal Quran. Terima kasih kepada guru-guru pendidik yang sudah sabar dan membantu anak-anak untuk mendidik menjadi penghafal Quran. Karena saya yakin penghafal Quran adalah anugerah dari Allah, dan penghafal Quran adalah mempunyai sisi yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara haflah tahkim Quran ini semakin baik lagi, menciptakan penghafal Quran yang lebih baik lagi. Tidak hanya 37 orang ini, semakin kalau bisa semuanya, hampir semuanya harus bisa jadi penghafal Quran. Saya tidak panjang lebar berada di sini karena masih banyak tuntutan acara yang selanjutnya. Doa saya semoga anak-anak semakin istiqomah menghafal Quran, dan untuk SMA Muhammadiyah semakin berkembang lagi, maju lagi, menciptakan anak-anak yang berkualitas tinggi, baik itu imannya, pendidikannya, akhlaknya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di story kita sekolah nggak dapat. Jadi akhirnya saya bilang sama Ladislo, ya kita pintar-pintar aja lah. Terima kasih kepada perwakilan wali murid dari Ibu Nina Destian atas sambutannya. Kita berikan juga. Saya udah ngomong sama wilayah. Terima kasih banyak atas berbagai sambutan-sambutan yang telah dikemukakan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Undangan, dan orang tua wali murid sekalian. Semoga dapat menjadikan buah semangat ke depannya bagi para peserta haflah takrim Quran. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian beralih ke acara kelima, yakni penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Dai Muda atas nama Fakhrizi Adlan, kelas 10 IPS 2. Kepadanya kami persilahkan. Saya lagi pilih-pilih beberapa orang-orang kaya untuk investasi, tapi tidak beras besar. Misalkan di bank syariah 5
5%, 6%, kita mungkin 2% adalah kayak di pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita usahakan. Artinya Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Cicilannya kita nggak terlalu Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit nasihat kepada kita semua. ya nanti kita ada sistem Untuk sindikasi. menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman di hidup kita. Perusahaan itu yang Al-Quran keuangan PDM. diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pinjam ke bank kan kadang guna sebagai pedoman untuk hidup kita. kita pinjamnya ke kita. Iya. Ke perusahaan Maka tugas kita sekarang ialah akan berikan mempelajari, syaratnya yang membaca, kemudian ada juga memahami isi dari Al-Quran tersebut. auto debit. Lalu setelah kita pelajari, setelah kita pahami, kita hafal, kita senantiasa baca, yang selanjutnya ialah kita terapkan di dalam kehidupan kita. Secara kemampuan kita mampu. Karena Al-Quran ini ialah Nggak dianggap pedoman bagi hidup kita. kita akan buat Segala hukum itu harus diikuti dalam hidup kita. berdiri kemarin Yang maksudnya di sini yang lalu. hidup kita ini harus bergantung dengan Al-Quran. Hari Ahad besok kita juga masih Segala mungkin ada fatwa ulama atau mungkin perkataan ulama itu harus kita cross check kembali, harus sesuai dengan Al-Quran. tapi kita yang minjem cuma Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak ini dengan Al-Quran, maka kita lebih coba dalami lagi kata-kata ulama tersebut, fatwa ulama tersebut. Dan jika mungkin ada perdebatan di antara umat muslim atau apapun itu yang mungkin sekarang kan sering terjadi ya, perbedaan-perbedaan di antara umat muslim. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan tersebut, kita kembalikan kembali kepada pusatnya. Kita kembalikan kembali kepada Al-Quran. Agar apa? Agar tidak terjadi yang sering terjadi sekarang, perpecahan di mana-mana. Maka kita kembalikan hal-hal tersebut itu kepada Al-Quran. punya aset yang Allah Subhanahu Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada kita bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an ini guna sebagai petunjuk untuk kita. Guna kita gunakan ini sebagai pedoman untuk hidup kita. Sebagai landasan dalam hidup kita. Karena di Al-Qur'an ini sudah semua itu diatur. Dari awal kita bangun tidur sampai tidur lagi ada. Dalam kehidupan politik sudah ada, di Al-Quran sudah dijelaskan. Dalam kehidupan berdagang sudah ada di Al-Quran. Maka sebetulnya Al-Quran ini sudah lengkap. Tinggal kitanya aja mau mempelajari, mau menghafal enggak, mau membaca enggak, mau menerapkan enggak, itu kita kembali pada diri kita. Jadi sekali lagi ya, saya ingatkan, kita kembalikan hidup kita ini kepada Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita jadikan kembali Al-Quran ini menjadi landasan dalam hidup kita. Agar apa? Agar hidup kita kembali pada jalan yang benar. Allah Ta'ala misawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang telah disampaikan oleh Ananda Fakhrizi Adlan. Semoga dapat menambah pengetahuan luas bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ke-6, yaitu sambung ayat dari 2 kelompok penghafal Quran. Kelompok pertama diantaranya Alika Putri Devina, Haura Aisyah Naima Mianti, Mawarni Agnia Putri Aisyah, dan Prananda Anom Surya Winata.
kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mana? Bukan hanya dari mulai TK. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا حميما وغساقا جزاء إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok pertama. Selanjutnya sambung ayat akan dibacakan oleh kelompok kedua. Di antaranya Abdurrahman Al-Fatih, Arfa Firsli Benro, Almira Manhasanika, Nadia Syahla Azahra, dan Kansa Pairus. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. falyanzuril insanu mimma khuliq خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب innahu ala raj'ihi laqadir Yauma tublas sarair. fama lahu min quwwatin wala nasir والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع innahu laqawlun Wa ma huwa bil hazl. innahum yakiduna kaida وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali lantunan ayat suci yang telah dibacakan oleh kedua kelompok. Semoga bisa memberikan motivasi kita semua untuk menghafal Quran menjadi lebih giat lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian kita beralih ke acara ketujuh, yaitu penyampaian tausiah haflah takrim Qur'ani yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fihri MA selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إحسان إلى يوم الدين أما بعد هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفي
Hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an lama al-mahir bil Qur'an al-karamil bara wal ikram wa yata'ta lahu ajr. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Fatihah selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok, kemudian Ibu Kala SMA 2 Muhammadiyah Kota Depok, Ibu Sri, kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah yang diwakili oleh Pak Li, kemudian Ibu Restu selaku Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah seluruh dan anak-anak, tentu kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya benar-benar cukup bahagia karena ini mungkin terobosannya di SMA 2 Muhammadiyah. Bahkan saya sudah berkali-kali kalau bisa dimulai dari TK Aisyah sampai SMA itu sudah harus dibekali Quran. Sepakat? Sepakat? Kenapa? Karena ini yang menjadi pegangannya. Dulu saya, kemarin pulang kampung, dulu lulus SD itu saya hafal juz 30, dan itu masih teringat dengan guru-guru saya yang itulah kenapa kurikulum di juz 30 itu mengajarkan tentang konsep iman. Kenapa wadduha, kenapa wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Itu hubungannya adalah dengan konsep biologi, fisika dan lain sebagainya. Makanya ini sekaligus saya nitip ke teman-teman yang hari ini lulus. Sadukman, apa yang tertinggi berapa juz? 3 juz. Murid saya sekarang sudah di Jerman, sama murid saya hari ini ada yang jadi dokter gigi. Ketika murid itu minta ke saya, minta dimasukkan ke SMA 1 jalur tahfidz. Dan saya minta ke Pak Zainal, karena beliau itu di Kementerian Agama, dan hari ini kader saya di UI itu tembus, bahkan dia menjadi juara 1 IPA di SMA 1 Kota Depok. Dan orang-orang yang menghafal Quran itu orang yang cerdas. Ya? Makanya Bunda, ini apresiasinya kalau sudah anak sudah juz. Kita sudah sepakat dengan anak saya. Anak saya yang pertama sudah 10 juz, anak yang kedua 7 juz, anak yang ketiga mau 5 juz, anak yang keempat itu mau 3 juz. Dan saya hidup harapannya satu, mudah-mudahan mati saya selalu didoakan oleh para penghafal Al-Quran. Amin. Dan di rumah saya lagi ngapalin, saya lagi nemenin beberapa santri yang hari ini menghafal Al-Quran. Makanya ini menjadi nasihat saya untuk diri saya, para guru, dan seluruh murid-murid yang akan menguatkan ke depan terkait tentang beberapa hal. Yang pertama, untuk para ayah bunda, tadi saya sebenarnya getar ketika dari wali murid itu menyampaikannya begitu sangat meresapi sekali. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Terutama seminimal-minimal tadi disampaikan, hafal Quran bahkan 30 juz itu karunia yang sangat luar biasa. Umurnya berapa? Saya temukan yang hafal Quran, termasuk paman saya, teman saya, itu mudah sekali untuk mendapatkan duniawi. Serius, ini teman-teman. Artinya teman-teman yang sudah hari ini sudah 3 juz dan disetorkan bisa jadi ke Ustaz Lukman atau kepada para asatidz yang lain, jangan sampai berhenti di SMA 2 Muhammadiyah Kota Depok. Kemarin murid saya itu ke Kukusan, muridnya Ustaz Nur Fajri. Ustaz Nur Fajri itu ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Depok. Sambil kuliah di UI Depok, dia menghatamkan 30 juz. SMA 2 siap? Siap? Siap ya? Orang tuh harus memberikan supportnya. Bahkan kalau bisa, ini mumpung saya di
di depan Pasar Depok Jaya. Saya tawarkan, ini kalau yang tadi ngaji tilawah, terus tadi yang baca, itu kalau seleksi ke saya berikan beasiswa full. Tapi harus seleksinya harus pertama dari sisi makharijul huruf wasfatuha, kemudian beberapa. Kenapa? Saya mau punya murid 60, itu saya punya peta satu daerah, dan saya nitip satu daerah ini satu kader yang kelak ke depan, harapannya 2, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Dan mudah-mudahan ini, mohon maaf, spiritnya harus sama, ya, paradigmanya harus sama. Apa? Bahwa Quran dan Sunnah itu menjadi masdar. Ingat sekali lagi, ini nasihat saya. Quran dan Sunnah itu harus menjadi sandarannya. Itulah kenapa Al-Quran disifati dengan Al-Karim. Bukan artinya Al-Quran Al-Karim bukan mulia. Quran itu sendiri punya karakteristik yang selalu memberikan giving, yang selalu memberikan inspirasi. Quran memberi obat disifati dengan syifa. Quran memberikan kabar gembira, basyir. Quran memberikan petunjuk, huda. Quran memberikan nasihat disifati hasanah. Memberikan peringatan disifati dengan banyak memberinya. Dia tampil adalah karena banyaknya memberi. Apa fungsinya hari ini anak-anak kita ngafal sampai berlelah-lelah? Makanya saya sering memberikan semangat di rumah. Saya punya santri ngafalin Quran dengan tagline-nya adalah tajwid. Makanya tadi beberapa, termasuk yang tadi baca surat Al-Qalam, itu tinggal dipoles sedikit lagi. Kenapa? Ini penting. Ya. Pertama, ini saya memberikan nasihat. Jangan peradaban kita itu bangga, sisi ininya bangga. Tapi yang perlu menjadi catatannya adalah bahwa anak-anak kita kelak ke depan 3 juz, 5 juz, 6 juz, 8 juz, sampai 30 juz, mudah-mudahan mereka hafal dengan kekuatan tajwid. Misal, kita sering menyampaikan, mohon maaf, kepada mempelai wanita. Tapi kalau diubah P-nya jadi B, jadi apa? Kepada membelai wanita. Apa hubungannya? Kalau kita baca alhamdulillah dibaca alhamdulillah, itu artinya sangat berubah maknanya. Segala puji, tapi ketika dibaca alhamdulillah dibaca artinya apa? Segala hanya bagi Allah. Siapa dosa? Siapa yang dosa? Yang nggak mau belajar. Makanya Al-Quran bicara al-mahir bil Quran ma'a asfaratil kiramil barara walladhi yaqra wa yatata'ta. Mana yatata'ta? Ba, ta, so, syaitu. Itulah kenapa saya mengedukasi masyarakat tajwid camp. Besok taksin holiday. Kemudian di hari Sabtu saya bikin dan kita serahkan keseluruhnya kepada santri di Masjid Muhajirin. Dan kemarin 4 Muhammadiyah itu bekerjasama dengan kita. Tujuannya agar ini bisa mengubah. Tapi kalau sudah Allah Akbar, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, itu kan nanti susah. Makanya ketika di awal dari mulai TPQ, TPA jangan a'udzu billahi minasy. Itu akan berimpact kepada standar bicara hukum. Makanya ini penting. Nasihat tangga 3. Ini ingat nasihatnya. Pertama tajwid, yang kedua tahfidz, yang ketiga tahfidz. Sekali lagi, tangga Quran itu 3, tajwid, tahfidz, sama tafhim. Tajwid diperbaiki dulu bacaan-bacanya, mau setoran offline, mau setoran online, itu sekarang banyak. Tadi ini Masya Allah yang baca Al-Qalam tadi kelas berapa Ustaz Lukman? Yang tadi baca surat Al-Qalam di awal kelas 10. Itu sudah mulai tinggal dipoles sedikit. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan. Dan teman-teman ini masih muda. Di kampus, di dunia perkampusan, di masyarakat sudah banyak paradigmanya sekarang sudah
memperbaiki lebih awal. Dulu saya bikin lembaga tahun 2003, 2000 sampai 2006, 2007 itu belum memulai masyarakat. Sekarang kuliah di Jordan. Tapi sekarang sudah mulai daurah jazariyah tufatul atfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai Rabbil Alamin dibaca Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, tapi ketika dibaca Hamzah berefek kepada perubahan makna. Apa artinya? Tuhan yang berpenyakit. Iyaka, tapi iyaka itu berubah makna. Permintaan orang tua. Makanya untuk awalan kita support, kita bahagia, apresiasi dan motivasinya sangat luar biasa. Dan ini support juga harus memberikan sebuah kekuatan yang kita selalu belajar. Saya pun masih setoran Syekh yang ada di Bahrain itu ngomong walau itu masih belum pas. Ininya susah. Belum lagi orang Sumatera ra gitu kan, atau orang Sunda Pak Tima malah kahar katanya. Kan gitu. Saya Tuhan giliran Pak kepala kahar. Nanti maha. Kan repot kalau sudah kayak gitu kan. Maka kalau ditanya seperti itu gimana satu hukumnya? Itu dialek. Makanya biluhunil Arabi, ya, dengan dialeknya orang Arab. Makanya alhamdulillah santri-santri kita di rumah itu dari mulai SD yang awalnya bapaknya nggak paham, ini sekitar kita itu banyak banget lembaga-lembaga tahsin, ya. Makanya besok Muhammadiyah dan kita semua terus mengupgrade, dan ini supportnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu Sri tahun depan naik 10 sampai 20 sudah selesai 30. Amin. Nanti dibantu oleh Ustaz Ulman dan beberapa asatidz yang lainnya, dan insya Allah anak-anak kita itu punya kecerdasan yang fenomenal. Tadi yang berdiri itu tinggal ada sudah dahsyat, dari mulai sisi makharijul hurufnya, sifat hurufnya itu tinggal ya, di masjid awal. Boleh sekali kalau pagi pas kebetulan yang imamin itu murid saya, itu akan terasa nikmat. Sekarang alhamdulillah santri-santri kita yang jadi imam di Masjid At-Taqwa, dan itu terasa nikmat karena kayaknya betul dan baik untuk ditadabburinya, kemudian ke depannya semakin dengan keberkahan Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, dan sekali lagi ya, tadi bahwa ini harus menjadi spirit Bapak Ibu, keberkahan kita. Dan tagline lembaga pendidikan mulai terus besok itu selalu adalah bidang Quran. Ya, ini menjadi autokritik. Sekolah Muhammadiyah dan Aisyah meninggalkan ini, salah. Ya, itu geraknya akan semakin kesana, semakin menguatkan bahwa kita kelak ke depan menjadi politikus, menjadi pejabat, menjadi pengusaha, menjadi ini Quran ini harapannya bukan pada tahfidz, tapi juga implement dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya pengalaman baru kali ini sadar, ternyata dulu kita ngafal-ngafal, ternyata ketemu tentang konsep ekonomi, ya. Jangan sampai perekonomian kita adalah di orang-orang kaya saja. Dulatan bainal aghniya, itu dalam surat Al-Munafiqun. Belum lagi konsep tentang sosial, belum lagi tentang konsep politik, belum lagi tentang konsep seluruhnya. Maka ini teman-teman jangan berhenti di sisi tajwid. Kalau yang biasa di tahsin dan tajwid, bukan hanya sampai berhenti di sisi tahfidz, tapi di tafhim. Apa yang menjadi renungan kita? Hari ini banyak menghafal Quran, betul. Tapi ibaratnya sudah kayak baca koran, ya, baca koran tapi nggak ngerti pesan-pesannya. Ini yang menjadi tantangan dan PR para penghafal Quran. Maka nasihat saya, Al-Quran dengan kedahsyatannya, dan itu disebut dengan Quran mu'jizah. Mu'jizah itu adalah amazing, sesuatu yang mampu melemahkan yang lain. Maka Al-Quran hadir tujuannya untuk menguatkan itu semua.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita berupaya sekuat tenaga memahami dengan bahasanya. Dan ini sekali lagi bicara tentang konten-konten kemuliaan. Anak yang hari ini hafal itu memberikan sebuah penguatan tentang kemuliaannya. Diberikan melalui Nabi mulia Muhammad, melalui malaikat mulia, di bulan mulia, bahasa mulia, maka inilah konten-konten kemuliaan. Khairukum man 'allama al-Qur'an. Coba bunyi sama-sama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan hari ini paradigma pendidikan kita masih menjadikan ruh Quran ini dan sunnah itu menjadi panduan operasional dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini yang menjadi guide-nya, menjadi petunjuknya, menjadi pengarahnya. Al-Quran sesuatu fungsinya, kedudukannya adalah petunjuk, nasihat, obat, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan semoga Allah berkahi dalam kehidupan kita dengan Quran ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi selamat kepada seluruh adik-adik, dan nggak boleh berhenti untuk menguatkan hafalan-hafalannya, perbaiki bacaan-bacaannya, pahami ayat-ayat Allah dengan baik, kuatkan dengan bahasa Inggrisnya. Mudah-mudahan ada yang ke Australia, mudah-mudahan ada yang ke Amerika, mudah-mudahan ada yang ke negeri Timur Tengah. Tujuannya satu, bahwa kita hadir sebagai pesan Muhammadiyah, bahwa kader-kader Muhammadiyah adalah jadi penjaga semesta ini dengan spirit kuntum khairat ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau peradaban ini adalah orang yang kader, bukan kader yang spirit membangun spirit dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuatan Qur'annya, dengan kekuatan sunnahnya, maka akan hadir peradaban yang sungguh menghadirkan kezaliman, penistaan, kehinaan. Bukan peradaban yang menghadirkan kebahagiaan, ketenangan, keberkahan bersama Al-Quran. Itu menjadi nasihat kita bersama. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum, karena sudah disemprit oleh MC. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Fihri MA, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota. Semoga dapat meningkatkan pemahaman bagi kita semua untuk kehidupan kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ke acara puncak yang ditunggu-tunggu, yaitu penghargaan kepada peserta penghafal Al-Quran. Tepuk tangannya. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati, para orang tua dan wali murid yang berbahagia, serta seluruh siswa-siswi yang saya cintai. Pada momen yang penuh berkah ini, kita akan segera memanggil satu persatu putra-putri terbaik kita yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Mereka adalah bintang-bintang terang yang akan menerangi jalan kita dengan cahaya Al-Quran. Mohon berkenan dipersilakan kepada pendamping program, yaitu Bapak Lukman dan Ibu Yuni, untuk naik ke atas panggung. Beserta mohon berkenan kepada Ibu Indah Permatasari, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Montian Nontong, Sarjana Pendidikan selaku tim manajemen, untuk bisa membersamai di atas panggung. Dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur, kami memanggil para hafiz dan hafizah untuk naik ke atas panggung. Ketika nama kalian dipanggil, kami mohon untuk segera menuju ke panggung
dan disematkan penghargaan pimpin penghafal Al-Quran. Berikut daftar nama penghafal Al-Quran. Muhammad Hafiz Alsyah dari kelas 10 IPA 1 telah menghafal juz 30. Kemarin ada di SMA namanya Muhammad Hafizul Ilmi. Itu dia ikut tes terus nilai tadi 700 berapa? Nada Fathia dari kelas 10 IPA 1 telah menyelesaikan juz 30. Syamil Ramadan dari kelas 10 IPA 1 telah menghafal juz 29 dan 30. Raina Rizky Adila dari kelas 10 IPA 1 telah menyelesaikan menghafal juz 30. Muhammad Ziad dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Kalau bikin video Harida Waisa Lubna dari kelas 10 IPA 1 telah menghafal juz 30. Prananda Anom Surya Winata dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Delkas Maksa Kusuma dari kelas 10 IPA 1 telah menghafal juz 30. Muhammad Sultan dari kelas 10 IPS 2 telah menghafal juz 30. Almira Manha Sanika dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Arfa Firsli Benro dari kelas 10 IPS 2 telah menghafal juz 30. Iya, saya ini baru nanya Ustaz Ali kerjasama SMA 4-nya. Ratu Raya Safaira Rizky dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Kelas 9 aja yang mau lulus. Baru 1 sampai 2 juz gitu. Fakhrezi Adlan Ini kan dari ada kelas ekspor 10 IPS 2 kayaknya butuh telah motivasi menghafal dari juz Ustaznya. 30. Itu kalau program Tasya Ridho Ramadan dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Kalau dia lulus diterima dengan bacaan bagus, cuma konsekuensinya harus setahun. Muhammad Sean Umar dari kelas 11 IPA 1 telah menghafal juz 30. Ya, iya, untuk belajarnya paket ya. target gitu, misalnya 1 juz selesai itu biaya 1,5 juta. Rina Rahmawati dari kelas 10 IPA 2 telah menghafal juz 30. Abdurrahman Al-Fatih dari kelas 11 IPA 1 telah menghafal 9 dan 30. Kemarin di pesantren juga ada program istimewanya ya, setahun gitu. Bihana Novita dari kelas 10 IPS 1 telah menghafal 10 dan 30. Itu kira-kira beberapa lama pengajarannya Ustaz? Tergantung. Ahmad Agastya Ragawa dari kelas 11 IPA 2 telah menghafal juz 30. Nah, itu yang jarang dipahami oleh orang tua. Kalau kita Iya. pengennya Pengen. Haura Aisyah Naima ada Miani kemampuannya, ada yang anak
dari kelas 10 IPS 2. Tapi setelah selesai ada kewajiban ngabdi di sana. Kamu yang beasiswa? Oh, beasiswa. Telah menyelesaikan juz 30. Muhammad Sultan Putra Warendra dari kelas 11 IPA 2 telah menghafal juz 30. Enak Bu, tempatnya Iya, saya belum depan setu. Putri Aisyah dari kelas 10 IPS 2 telah menghafal juz 29 dan 30. Ibu Jaya Kusuma depan setu. Muhammad Ibrahim dari kelas 11 IPA 2 telah menghafal juz 30. Depan MUI. TK 4 masih tatap Pak. Terus di situ. Arsy Az-Zahra dari kelas 11 IPA 1 telah menghafal juz 30. Insya Allah main deh ke sana ntar. Ustaz Fihri, saya silaturahmi ke sana. Fadila Fergiawan Pamungkas dari kelas 11 IPS 2 Dan bisa telah menghafal juz 30. Kemarin kerjasama sama SMA 4. Jadi biar anak-anak ada berbaginya. Iya betul. Banyak nggak yang itunya, yang bisa mentoring? Alike Putri Devida dari kelas 11 telah menghafal TPA tiap Nabil dari kelas 12 IPA 1 telah menghafal juz 29 dan 30. Iya. Raihana Putri Rahmani dari kelas 11 IPA 2 telah menghafal juz 30. Naufal Muhammad Arbianto Nugroho dari kelas 12 IPA 1 telah menghafal Quran juz 29 dan 30. Aska Fatia dari kelas 11 IPA 2 telah menghafal juz 30. Aufa Yazid dari kelas 12 IPA 1 telah menghafal juz 30. Nadia Syahla Az-Zahra dari kelas 11 IPS 1 telah menghafal juz 30. Febian dari kelas 12 IPA 2 telah menghafal juz 30. Mawarni Agnia dari kelas 11 IPS 2 telah menghafal juz 30. Hansa kelas 11 menghafal 30. Itu cuman Falaj Animarli dari kelas 11 IPS 2 telah menghafal juz 30. ngajaknya susah. Lihaihana Hirunisa dari kelas 12 IPS telah menghafal juz 30. SMA udah full Ustaz. 3 kelas. 5, 4, 3. Yang keluar 3 kelas. Para hadirin, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para hafiz dan hafizah kita sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas usaha dan dedikasi mereka dalam menghafalkan Al-Quran. Kemudian mohon berkenan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Dr. Ki Haji Ahmad Fihri MA untuk mengalungkan kepada Duta Penghafal Al-Quran SMA Muhammadiyah 2. Selamat kepada Ananda Alike dan Abdurrahman
dan Abdurrahman Al-Fatih. Dimohon untuk naik ke atas. Dipersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Doktor untuk mengalungkan kepada Duta Hafiz dan Hafizah kita SMA 2 BJ. Saya bisa menjadi inspirasi dan motivasi bisa seperti mereka. Amin, amin ya robbal alamin. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا الأعياد ولا سني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانها عم تحلم وبتسألوا الأيام وين الشمس الحلوة والفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة دون السلام وعطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا عطونا السلام عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا السلام. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكن ليش ما في عنا الأعياد ولا سني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانها عم تحلم وبتسألوا الأيام وين الشمس الحلوة والفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة دون السلام وعطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا الطفولة عطونا السلام.
Baik kepada Ibu Sri Melianti Sarjana dan Bapak Dr. Haji Manfi Penting Bedek Yuni dan Pak serta staf dewan-dewan guru sekalian yang di atas panggung dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Serta penghafal Quran yang lainnya diperbolehkan untuk kembali ke tempatnya. Udah bagi rapot bos kalah. Berikutnya mohon berkenan kepada Ibu Sri Melianti Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Beji untuk naik ke atas panggung dan akan kami panggil 5 penghafal Quran terbaik dan terbanyak dalam menghafal Al-Quran sebagai bentuk apresiasi untuk nama yang disebutkan dimohon untuk naik ke atas panggung. Bihana dari kelas 10 IPS 1 menghafal 3 juz. 2. Naufal Muhammad dari kelas IPA 1 menghafal 3. Abdurrahman Al-Fatih dari kelas 11 IPA 1 telah menghafal 2 juz. Pradito dari kelas 10 IPA 1 telah menghafal 2 juz. 5. Pri Aisyah dari kelas 10 IPS telah menghafal 2 juz. Kepada Pradito dari 10 IPA 1 Ini yang dibikin juga udah 2 juz kan. Ini anak SMP ini, alumni SD. Yang tadi berbuat. Itu udah 2 juz juga. Untuk momen ini boleh dipersiapkan. Ya Pak Agung, untuk sesi foto bersama para penghafal yang terbanyak dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga bisa menjadi motivasi dan kebanggaan untuk orang tuanya telah mempunyai anak-anak yang insya Allah bisa mengarahkan ke surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemula Ustaz. Pemula. Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi Kita juga kemarin juga pemula. makanya sekolah-sekolah yang IP-IP itu kan nilainya gitu. Wah. Iya. Yang lain mah sama aja. Iya, emang ini harus dikuatkan nih. Bahkan harusnya dari TK tuh awal juz 30. Jadi orang-orang tuh Baik, senangnya tuh bahagia. terima kasih kepada 5 penghafal Quran yang telah maju dan Ibu Sri Melianti. Lalu dipersilakan kembali. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Lazismu COGIK, Karim Institute, Yayasan Pemuda Pondok Cina Peduli Yayasan Khodimul Ummah yang telah mendukung acara kali ini. Baik, acara dan acara telah usai. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku Semoga cinta acara haflah taklim Quran ini dapat mengantarkan siswa dan siswi menuju masa depan yang lebih baik lagi dan selalu diberkahi pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa laksanakan dengan hafal
kebahagiaan yang abadi di sisinya, jam 10. dan mahkota untukmu telah disiapkan di surganya. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin saya berpantun sedikit ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Numpang warnet ketemu dukun. Cakep, Waduh jatuh ketiban dukun. cakep. Nun wa kolami wa mayas turun. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.